Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pelanggaran dalam sistem manajemen ASN dan bagaimana hal ini berkaitan dengan sistem merit. Ada dua isu besar nih yang akan kita bahas. Yang pertama, kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang diberhentikan karena gratifikasi dan tidak transparan dalam LHKPN. Yang kedua, ada dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024. Bersama saya ada Mbak Saskia, Mbak Nadia, Mbak Maria, Mas Reza, dan Mas Rizky. Mari kita mulai diskusinya. Syederalun Rafael Alun Trisambodo akan dipecat sebagai aparatur sipil negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut sudah menyetujui pemecatan terhadap mantan pejabat pajak tersebut. Persetujuan pimpinan Kemenku tersebut diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kemenku Awan Nurmawanuh. Pemecatan Rafael Alun Trisambodo sebagai ASN diambil setelah melihat hasil audit investigasi ada pelanggaran disiplin berat. Awan mengatakan pihaknya telah merampungkan audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, terbukti bahwa ia melakukan pelanggaran disiplin berat. Awan menyebutkan saat ini pemecatan Rafael Alun Trisambodo sebagai ASN tinggal menunggu keluarnya surat putusan. Dan saat ditanya lebih lanjut apakah pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, Awan belum mau menjelaskannya. Seperti diketahui, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak, tengah menjadi sorotan usai anaknya Mario terlibat kasus penganiayaan dan kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Rafael Alun Trisambodo juga tercatat memiliki kekayaan yang besar menurut LHKPN dan nilainya terpantau melonjak dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi sepanjang 2013 sampai 2015, di mana hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun kekayaan Rafael Alun naik signifikan sebesar 17,86 miliar rupiah. Nah, dari video yang pertama ini, Mbak Saskia bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Rafael Alun dan kenapa ini jadi pelanggaran serius di manajemen ASN. Kasus Rafael Alun adalah contoh nyata penyalahgunaan jabatan. Beliau tidak transparan dalam melaporkan harta kekayaannya, bahkan ada indikasi gratifikasi. Ini jelas melanggar kode etik ASN dan aturan soal LHKPN. Dalam manajemen ASN, integritas adalah syarat utama. Kalau seorang pejabat publik tidak jujur, otomatis publik kehilangan kepercayaan. Mbak Nadia, kalau dari perspektif sistem merit, bagaimana pandangannya? Sistem merit itu menekankan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Nah, dalam kasus ini, integritas itu hancur. ASN yang seharusnya bisa jadi teladan justru memperlihatkan perilaku yang menyimpang. Jika praktek ini dibiarkan terus-menerus, maka promosi jabatan bisa lebih ditentukan oleh kekuasaan atau kekayaan, bukan karena prestasi. Ini sangat bertentangan dengan semangat meritokrasi. Menurut Mbak Maria nih, seberapa besar dampak kasus ini pada masyarakat luas? Tentu saja sangat besar ya Mbak Bella, karena yang pertama, masyarakat jadi curiga pada lembaga pajak, padahal kepercayaan itu sangat penting dalam urusan penerimaan negara. Yang kedua, munculnya stigma negatif ke ASN secara umum, seolah-olah semua ASN secara umum mementingkan keuntungan pribadi, padahal masih banyak loh ASN yang bekerja dengan integritas tinggi. Jadi dampaknya bukan hanya individu, tapi melebar ke reputasi birokrasi secara keseluruhan Mbak Bella. Kalau menurut Mas Reza, bagaimana reaksi pemerintah terhadap kasus ini? Kementerian Keuangan sudah melakukan tindakan tegas, yakni dengan memecat Rafael Alun. Menurut saya itu langkah yang paling penting untuk menunjukkan bahwa pelanggaran serius tidak boleh diberikan toleransi sebagaimana apapun. Namun masalahnya publik menilai tindakan itu terlambat karena kasusnya sudah terlanjur jadi sorotan yang besar. Jadi sangat terlihat fungsi pengawasan pencegahan masih sangat lemah.
Menurut Mas Rizky, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Baik, terima kasih. Pelajaran utamanya, sistem HKPN harus lebih dari sekedar formalitas. Harus ada verifikasi yang mendalam ya. Terus pengawasannya juga harus berlapis dan pembinaan integritas. ASN juga harus perlu dibekali dengan nilai moral dan budaya organisasi yang kuat. Kalau hanya mengandalkan sanksi tanpa membangun kesadaran, kasus seperti ini bisa terulang. Oke, sekarang kita masuk ke isu kedua nih. Kita simak dulu video berikut ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas dalam Pilkada 2024. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan berkampanye dengan memobilisasi warga untuk memilih calon bupati petahana. Empat Kawang, Bangkal dan Bangkal Barat, insya Allah menang. Tidak pernah luntur, tidak pernah layu. Tahap 3. Tunggu. Seperti inilah video viral 4 orang kepala desa yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon pada pemilihan Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut nampak 4 kepala desa, yaitu Kepala Desa Malasoro, Kepala Desa Patiro, Kepala Desa Marayoka, dan Kepala Desa Tuju menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon. Akibatnya keempat kepala desa tersebut dilaporkan ke kantor Bawaslu setempat atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Atas laporan ini, pihak Bawaslu Kabupaten Jeneponto akan menindaklanjutinya dengan memeriksa barang bukti rekaman, memanggil saksi, serta memanggil keempat kepala desa tersebut. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang oknum aparatur sipil negara di Kecamatan Pasir Kuda ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan turut berkampanye dengan memobilisasi warga untuk memilih calon bupati petahana. Oknum ASN berinisial D yang menjabat sebagai Kasih Trantip dan Kesra di Kecamatan Pasir Kuda tersebut berkampanye melalui majelis taklim di sela-sela kegiatan keagamaan hingga videonya tersebar di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 6 bulan penjara. Aksi tidak netral juga ditunjukkan seorang kepala desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Muhammad Munja, kepala desa Binangun, Kecamatan Singgahan, melakukan tindakan tidak netral dengan mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam video berdurasi 1 menit yang beredar di media sosial, Muhammad Munja yang mengenakan kaos bertuliskan, "Saya kades, saya netral," justru berulah tidak netral. Atas ulahnya, Muhammad Munja dipanggil Bawaslu untuk diminta keterangan. Dirinya mengaku saat itu dirinya sedang dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman tuak, sehingga tak bisa mengontrol ucapannya dengan baik. Di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebanyak 27 ASN tengah diproses oleh Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas. Ketua Bawaslu Majene, Sofian Ali, mengatakan dari 27 kasus tersebut, 19 diantaranya telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk pemberian sanksi jika terbukti melanggar. Sementara 8 kasus lainnya masih dalam proses perampungan administrasi sebelum direkomendasikan ke BKN. Sofian Ali juga menambahkan, angka pelanggaran netralitas ASN di Majene meningkat tajam jika dibandingkan dengan pemilu 2024 lalu dengan 16 kasus. Baik, menarik. Silakan Pak, yang lain bisa kepala desa. Tapi sebetulnya Pak, saya ini seorang kepala desa. Kalau saya tidak netral, mewakili Pak Kadis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nah, dari video tersebut, ada dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024. Mbak Saskia, mengapa isu ini dianggap sangat serius?
Baik, Mbak Bella, menurut saya karena netralitas ASN adalah fondasi birokrasi profesional. Kalau ASN ikut kampanye, menyatakan dukungan, atau bahkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, maka birokrasi berubah jadi alat politik. Ini melanggar pasal 9 dan 11 Undang-Undang ASN dan juga aturan disiplin PNS. Kalau menurut Mbak Nadia nih, bagaimana hubungannya dengan sistem merit? Nah, kalau ASN itu tidak netral, maka promosi jabatan atau mutasi tentu bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan lagi pada kompetensi. Itu artinya prinsip merit itu runtuh. ASN jadi loyal ke calon tertentu, bukan lagi pada bangsa dan negara. Kalau menurut Mbak Maria, apa dampaknya terhadap masyarakat? Seperti apa? Dampaknya luas sekali. Yang pertama itu ASN yang tidak netral bisa mengarahkan program, anggaran, bahkan pelayanan publik untuk mendukung kandidat tertentu. Nah, pada akhirnya masyarakat dirugikan karena pelayanan jadi tidak adil dan kepercayaan pada pemilu juga menurun. Kalau menurut Mas Reza, apa mekanisme pengawasan yang tersedia untuk kasus ini? Kalau untuk mekanisme pengawasan, kita tahu bahwa kita punya lembaga Bawaslu dan KASN, yakni Komisi Aparatur Sipil Negara, yang punya kewenangan mengatasi netralitas ASN. Mereka bisa memberikan rekomendasi, sanksi, bahkan tindakan administratif. Tapi realitanya pelanggaran netralitas selalu muncul di setiap pemilu. Jadi jelas ada kelemahan dalam penegakan aturan dan kesadaran ASN. Nah, kalau menurut Mas Rizky, apa solusi jangka panjangnya? Solusinya dua hal ya. Pertama, pengawasan ketat dengan sanksi yang tegas. Kedua, membangun budaya netralitas ASN sejak awal, termasuk lewat pendidikan dan sosialisasi etika ASN. Reward and punishment harus diterapkan secara konsisten. Kalau ada ASN yang netral dan berprestasi, harus diapresiasi, bukan hanya fokus pada hukuman. Nah, kalau kita tarik benang merah, apa sih kesamaan antara kasus Rafael Alun dan pelanggaran netralitas ASN ini? Keduanya menunjukkan lemahnya integritas ASN. Satu soal gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan, satu lagi soal loyalitas politik. Intinya sama, yaitu melanggar prinsip dasar ASN. Saya setuju dengan Mbak Saskia. Selain itu, kedua kasus ini juga sama-sama menghancurkan sistem merit. ASN yang seharusnya profesional dan netral justru menunjukkan perilaku yang bertentangan. Nah, saya setuju juga. Bahkan kalau ditarik lebih jauh, dua kasus ini jadi alarm bahwa sistem manajemen ASN masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pencegahan dan pembinaan. Saya juga sepakat untuk hal itu bahwa regulasi sebenarnya sudah cukup jelas, tapi implementasi dan pengawasannya yang masih kurang kuat. Kita butuh teladan dari pejabat tinggi untuk benar-benar menunjukkan integritas. Ya, yang terakhir, budaya organisasi jangan dilupakan. Kalau integritas jadi budaya, maka pelanggaran bisa ditekan. Tapi kalau budaya permisif, maka aturan seketat apapun tetap bisa dilanggar. Baik, jadi kesimpulannya yang pertama, kasus Rafael Alun adalah pelanggaran integritas dan akuntabilitas yang merusak kepercayaan publik. Dan yang kedua, pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024 merusak demokrasi dan prinsip meritokrasi. Kedua kasus ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun sistem manajemen ASN yang profesional, bersih, dan berintegritas. Terima kasih untuk Mbak Saskia, Mbak Nadia, Mbak Maria, Mas Reza, dan Mas Rizky atas diskusinya. Semoga pembahasan ini bisa jadi pengingat kita semua bahwa ASN adalah tulang punggung birokrasi dan masa depan bangsa sangat ditentukan oleh integritas mereka. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.